Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak ibu yang berada di rumah. Silakan kamu siapkan di rumah buku bahasa Indonesia sambil mendengar penjelasan dari ibu. Buku bahasa Indonesia yang kamu buka adalah yang ibu tampilkan di layar. Ini buku cetak ya. Setelah kamu buka, silakan kamu ke halaman 243. Kita akan masuk ke bab 7, berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Sudah dibuka ya? Baik, sebelum ibu jelaskan tentang surat pribadi dan surat dinas, kamu perhatikan apa itu surat ya? Surat itu adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan oleh orang atau instansi untuk menyampaikan hal pribadi maupun hal resmi lainnya. Dan untuk hal pribadi, surat itu dinamakan surat pribadi. Sedangkan untuk hal resmi dinamakan surat dinas. Ya. Baik, kamu sudah buka tadi bukunya. Next ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pernahkah kamu menulis surat? Ya, tentu pasti sudah ada yang pernah ya menulis surat. Tujuan surat itu biasanya untuk mengungkapkan aspirasi. Misalnya untuk Bapak Presiden. Ya, untuk mengungkapkan aspirasi kamu tentang, bisa jadi tentang keadaan kota kamu, daerah kamu, desa kamu, sekolah kamu. Dan juga jika kamu pengurus OSIS, rata-rata ibu tahu ya kalau kelas 7 itu pengurus OSIS. Nah, belajar surat ini sangatlah penting. Karena kenapa? Karena dalam OSIS ada namanya nanti kegiatan. Dan kegiatan itu harus ada surat untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena kamu OSIS di bawah naungan kepala sekolah. Sehingga nanti setelah rapat panitia, ketua OSIS akan membuat surat kepada kepala sekolah apakah mengizinkan kegiatan tersebut. Nah, itu ya kalau contoh jikalau kamu jadi anggota OSIS ya. Oke, next. Di sini yang tadi dibilangkan bahwa kamu bisa mengungkapkan aspirasi kamu melalui surat. Contohnya kepada pihak yang berkuasa. Seorang mengirim surat kepada Bapak Presiden. Nih, ini ada di layar ya, contohnya di halaman 245. Nama pengirimnya adalah Farha Astina. Dia mengirim surat kepada Bapak Presiden untuk menyampaikan aspirasinya. Kamu bisa baca apa yang dia sampaikan kepada Bapak Presiden. Sudah ya, itu salah satu contoh surat. Nah, dari situ surat ini bisa dikatakan surat pribadi. Kenapa? Kenapa dikatakan surat pribadi? Karena kamu lihat di halaman 246. Surat pribadi itu adalah komunikasi tertulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, ya, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan. Jadi surat tadi, siapa tadi namanya tuh? Si Farha tadi mengirim kepada Bapak Presiden langsung. Berarti kan ada dua orang, Farha dan Bapak Presiden. Berarti Farha ini menyampaikan tentang pribadinya. Pribadinya maksud di sini adalah tentang keadaan dia di sekolah tentang kabut asap kepada Bapak Presiden. Ya. Nah, di Indonesia menulis surat pribadi sebenarnya tidak lebih sulit karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Sedangkan jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Jadi maksudnya, kalau surat pribadi
itu bahasanya masih bahasa sehari-hari yang kita gunakan kepada teman kita, kepada ibunda misalnya surat itu, kepada sahabat ya, itu masih surat pribadi. Dan kalau dalam surat resmi itu bahasanya harus bahasa baku, bahasa yang biasa digunakan yaitu bahasa Indonesia. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI. Nah, di sini ada contoh surat pribadi ya. Karena kita masih ngebahas tentang surat pribadi. Surat yang pertama ya, Jayapura 12 November 2015. Jadi kalau kamu lihat Jayapura itu kan tempat ya. 12 November itu adalah tanggal kamu buat surat. Jadi 12 November ini bukan tanggal surat itu datang atau bukan tanggal besoknya. Jadi tapi tanggal 12 November adalah tanggal di mana kamu menulis surat hari itu. Misalnya kamu mau buat surat, ya saat itu hari itu tanggal berapa gitu, ya. Nah, selanjutnya salam sayang untuk Bunda, yaitu salam sayang itu berarti sapaan. Ya, sapaan. Selanjutnya Bunda, Edo merindukan Bunda. Kalau Bunda, Edo merindukan Bunda berarti itu kan menanyakan kabar ya. Paragraf utamanya atau paragraf pembuka. Baru dilanjutkan dengan isi surat tersebut ya. Isi surat tersebut selanjutnya ada terima kasih sudah mengizinkan Edo. Kalau sudah terima kasih itu berarti paragraf penutup ya, paragraf penutup. Selanjutnya buah hati Bunda itu salam penutup. Jadi di sini nampak sekali bahwa surat pribadi itu adalah kata sapaan pribadi kita terhadap siapapun. Contohnya kan seperti Edo nih, buah hati Bunda. Nah, itu pribadi itu ya. Karena si Edo ini termasuk buah hati bundanya. Jadi, terus Edo di bawah ini itu adalah ya nama si pengirim. Oke, selanjutnya. Nah, di surat kedua sudah tahu ya? Sudah tahu semua ini ada urutan yang Ibu sampaikan tadi. Kupang 10 Januari 2016 itu adalah tempat dan tanggal suratnya. Ya, kita lanjut ke surat dinas ya. Di sini halaman 248. Nah, surat dinas ini biasa juga disebut dengan surat resmi. Kenapa? Karena surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Jadi surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintah, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga ya. Contohnya kayak OSIS ya. OSIS itu termasuk organisasi. Nah, kalau OSIS menyampaikan surat untuk izin mengadakan kegiatan, itu akan menyampaikannya ke sekolah. Jadi pasti kalau OSIS mengirimkan surat, otomatis kopnya kop lembaga organisasi OSIS sendiri. Kamu bisa lihat di bawah ya, ini ada contoh surat di bawah ini nih. Panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu. Persame, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Nah, ini namanya kop surat ya, Nak ya. Ini namanya kop surat. Dan yang mengirim ini adalah organisasi Pramuka. Kalau dia OSIS nanti judulnya bukan OSIS, bukan Pramuka ya. Jadi OSIS SMP 27 gitu. Selanjutnya setelah kop nanti ada yang namanya nih tanggal ya. Ini tanggal surat. Dibuat surat nih kapan. Selanjutnya di sini ada yang namanya nomor surat. Nah, nomor surat ini 08 atau 02 atau 03 itu berdasarkan jumlah surat suatu organisasi yang telah dikeluarkan. Misalnya di tahun 2020 ini surat sudah keluar 8 kali. Berarti kalau kamu mau buat surat lagi, berarti nanti 09. Selanjutnya lampiran. Kalau di dalam surat kamu ada lampiran, kamu tulis satu berkas atau lampirannya lebih dari satu, kamu buat 2. Tapi kalau seandainya tidak ada lampiran, kamu boleh bikin strip ya. Boleh bikin strip. Nah, di sini yang terhormat wali murid Sofia Nazila
di Tuban. Ini alamat surat. Artinya surat ini kamu tujukan ke siapa? Nah, tujuannya itulah yang disebut dengan alamat surat. Ya, kita lanjut ke halaman selanjutnya ya, Nak. Nah, itu sambungan yang tadi ya. Sambungan yang tadi karena mungkin buku cetaknya nggak muat ya. Nah, di sini ada yang namanya hal. Hal atau perihal. Hal dan perihal itu sama ya. Hal itu maksudnya apa? Ini apa? Surat ini tentang apa ya? Nah, kalau ini suratnya tentang permohonan izin ya. Terus sapaannya dengan hormat, salam pembuka. Nah, ini jelas sekali bahwa surat yang kita ajukan merupakan surat resmi karena ada bahasa dengan hormat ya, tidak pakai bahasa sapaan yang pribadi. Kalau pribadi kan eh, misalnya tadi bundaku tersayang gitu. Kalau ini kan dengan hormat berarti jelas bahwa ini surat dinas atau surat resmi. Selanjutnya diisilah dengan isi surat tersebut apa. Baru ditutup dengan paragraf penutup yaitu terima kasih atas perhatian dan izin dan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada yang namanya salam penutup. Nah, salam penutup nih hormat kami ini ya. Hormat kami ketua panitia karena tadi di atas kopnya itu adalah panitia atau organisasinya si panitia. Nah, yang mengetahui kepala sekolah maksudnya di sini adalah bahwa kamu mengadakan kegiatan ini membawa nama sekolah dan kamu organisasinya pramuka. Jadi kamu organisasi pramuka itu ya berlindung di atas sekolah, yaitu nanti penanggung jawabnya itu kepala sekolah. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan surat resmi atau surat dinas ya. Nah, kamu bisa next di halaman nih ada di kotak info ya. Kalau di sini udah Ibu jelaskan tadi tentang struktur surat dinas. Yang pertama kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan penulis surat. Selanjutnya ya, nih menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Ya, kamu bisa lihat di sini ada surat 1, ada surat 2. Jadi kalau menyimpulkan kamu tinggal baca intinya apa ya. Surat 1 juga di surat 2. Nah, selanjutnya yang ini halaman 252 yang bawah ini namanya surat dinas ya, ada kop suratnya. Selanjutnya surat dinas 2. Nah, surat dinas 2 ini juga termasuk kayak kamu biasanya buat permohonan izin ya untuk tidak masuk sekolah. Nah, itu termasuk surat dinas walaupun tidak ada kopnya, tapi bahasa dan tata caranya itu menggunakan bahasa baku sehingga dikatakan surat resmi. Ya, kamu coba lihat di sini ada permohonan izin atas nama Elvira Kete kepada yang terhormat guru mata pelajaran di SMP Negeri 3 Malang. Jadi surat yang biasa kamu atau orang tua kamu buat untuk tidak masuk sekolah itu masuk dalam surat dinas atau surat resmi ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas ya. Nah, tadi kan Ibu udah jelaskan tentang struktur surat dinas sama surat pribadi. Nah, ini lebih rincinya ya. Di sini dikasih panah ya. Untuk Malang 29 November 2015. Ya. Terus salam kangen itu tuh artinya salam pembuka. Nah, bahasa kangen ini kan sebenarnya bahasa bukan baku ya. Makanya dinamakan surat pribadi. Karena bahasanya tidak baku. Salam kangen. Lanjut. Apa kabar Aim? Nah, Aim nih. Aim nih kan bisa jadi ini nama panggilan kamu. Nama panggilan kamu ke teman kamu ya. Jadi benar-benar ini bahasa sapaan pribadi. Gak semua orang tahu, makanya dinamakan surat pribadi. Selanjutnya ada isi surat ya. Terus ditutup dengan penutup surat. Sekian dulu. Kalau nggak ditutup nanti surat itu mesti sambung-sambung-sambung dong. Ya kan?
Jadi harus ada penutupnya. Baru salam akhir sahabatmu. Baru nama dan tanda tangan yaitu Giati. Oke, next ya. Nah, kita lanjut ke yang namanya surat dinas. Sama, tadi udah jelaskan juga tentang surat dinas. Ya, kop surat nih, panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Ya, udah. Di sini ada tanggal 9 Mei 2015, terus nomor surat, lampiran, terus perihal. Tadi hal ya. Kalau ini perihal, kamu boleh milih bikin perihal atau kamu boleh bikin hal, ya itu terserah kamu. Selanjutnya itu alamatnya. Jadi alamatnya ke Kepala Kwarcap. Terus salam pembuka dengan hormat. Nah, dengan hormat ini sudah termasuk bahasa baku ya. Jelas sekali bahwa ini merupakan surat dinas atau surat resmi. Hanya ada salam pembuka paragraf pembuka, terus dimasuk dengan inti surat ya, baru paragraf penutup. Next. Nah, salam penutup hormat kami. Baru ketua panitia mengetahui kepala sekolah karena kegiatan ini mengatasnamakan sekolah sehingga kepala sekolah harus mengetahui. Nah, itu nanti bagi anggota OSIS ini harus tahu. Jadi ketua panitia. Nah, ketua panitia nggak boleh sembarang ada ketua panitia sendiri, harus ada mengetahui kepala sekolah. Karena kamu mengatasnamakan sekolah untuk melakukan kegiatan. Ya. Jadi intinya surat pribadi, surat dinas itu sangat berbeda ya. Tinggal kamu nanti boleh kamu di nomor 2 ini membandingkan surat pribadi dan surat dinas. Ya, kamu tulis surat pribadi, bandingkan dengan penjelasan yang tadi, surat dinas. Ya, misalnya tadi pertama, salam pembuka dalam surat pribadi. Ya, unsurnya kan salam pembuka. Kalau surat pribadi biasanya menggunakan bahasa non formal. Contoh, dear sahabatku. Kalau di surat dinas menggunakan bahasa yang baku dengan contohnya dengan hormat. Ya, nanti kamu isi ini ya. Kamu isi di sini di halaman 256 ya. Setelah itu kita akan lanjut nanti di hari berikutnya ya, di hari Rabu. Di hari Rabu jam 10.30 sesuai jadwal. Jadi tugas kamu kali ini di hari ini adalah merangkum apa yang Ibu jelaskan tadi serta menjawab nomor 2 di halaman 256. Kamu nanti foto masukkan di tugas 3. Nanti Ibu akan buat dulu tugas 3-nya baru kamu upload ya. Jadi nanti jangan langsung Bu kirim kemana, jangan gitu. Nanti tunggu ada tulisan tugas 3, kamu upload seperti tugas 1 dan 2 ya. Jangan taruh di kolom komen. Karena kalau kamu taruh di kolom komen, itu akan mengakibatkan Ibu susah untuk memberi nilai. Ya, mungkin itu aja dari Ibu. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh kok di kolom komen. Kalau untuk pertanyaan boleh di kolom komen ya. Kalau ada pertanyaan, boleh di kolom komen. Sebisa mungkin nanti Ibu jawab. Dan Ibu harapkan kalian tetap di rumah, tidak usah kemana-mana, supaya kita secepatnya bisa berjumpa lagi di sekolah. Karena rasanya kalau belajar di rumah beda ya nak ya. Lebih enaknya kita tatap muka. Oke, mungkin itu aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.